Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Samratul Marifah dari kelas Manajemen Dakwah 4C. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Administrasi Dakwah. Yang pertama, jelaskan apa yang saudara pahami tentang administrasi dakwah dan uraikan. Nah, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad yang artinya intensif dan ministrer yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, pengertian administrasi ada dua, yaitu secara sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor yang di dalamnya seperti mencatat, mengetik, menggandakan, dan lain sebagainya. Dan dalam arti luas berasal dari bahasa Inggris yaitu administration, yaitu proses kerjasama antara dua atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kemudian dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu dakwah atau dakwatun yang berarti undangan atau ajakan atau seruan yang menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain. Nah, jadi dapat dirumuskan bahwasanya dakwah ialah usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama mereka. Nah, jadi pengertian dakwah Islam adalah upaya mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku Islami, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya administrasi dakwah yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyuruh orang lain dalam kepada jalan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam mempelajari administrasi dakwah yaitu yang pertama ruang lingkup administrasi dakwah, prinsip-prinsip administrasi dakwah, proses administrasi dakwah, pembuatan peta dakwah, tata cara kerjasama, tata cara surat menyurat, sistem pembuatan laporan kegiatan, kearsipan, pekerjaan perkantoran, sistem perkantoran, komunikasi perkantoran, dan tata ruang perkantoran. Dan yang selanjutnya yaitu jelaskan prinsip-prinsip administrasi dakwah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi sumber daya teknis dakwah. Nah, ada 3 istilah yang sering digunakan dalam pembahasan pada rantai distribusi, yaitu yang pertama distribusi langsung, distribusi primer, dan yang selanjutnya adalah distribusi sekunder. Nah, untuk distribusi langsung yaitu di mana barang dipindahkan langsung dari produsen ke toko pelanggan. Contohnya seperti penjualan bakso keliling. Nah, yang selanjutnya distribusi primer, yaitu perpindahan barang dari produsen ke gedung perantara. Contohnya hasil produksi pakaian dijual dengan konsumen melalui toko-toko milik pabrik pakaian itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu distribusi sekunder, yaitu perpindahan barang dari gudang perantara ke toko pelanggan. Contohnya, distribusi pada pupuk dilakukan dengan cara distribusi tidak langsung. Produsen pupuk menggunakan perantara yaitu distributor dan agen untuk menyalurkan pupuk agar sampai pada konsumen, seperti petani. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ya bagian B yaitu karakteristik proses administrasi dakwah. Yaitu di dalamnya yang pertama terdapat sekelompok orang tertentu, terdapat kerjasama yang dimiliki oleh masing-masing orang, terdapat proses yang dilakukan, terdapat pembagian tugas, terdapat bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan, dan yang terakhir terdapat tujuan. Dan yang bagian selanjutnya yaitu tahapan proses administrasi dakwah, yaitu
William H. Newman mengatakan bahwasannya proses administrasi meliputi aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama, merencanakan. Jadi, dalam mengatur administrasi dakwah itu kita harus merencanakan apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Dan yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, mengumpulkan sumber-sumber, lalu menjuruskan, dan yang terakhir, mengawasi. Dan yang selanjutnya yaitu pentingnya proses administrasi dakwah. Sangat penting administrasi dakwah ini karena administrasi juga merupakan pergerakan atau penggerak yang bisa dikatakan sebagai fungsi dari perusahaan untuk mengambil keputusan, pengevaluasi kegiatan, usaha yang dilakukan, bahkan dapat sampai mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan yang sedang dijalankan. Dan sekali lagi ditekankan bahwasannya administrasi dapat berjalan dengan baik jika adanya hubungan yang saling kerjasama dengan pihak yang terkait dan yang mempunyai wewenang, tugas, tanggung jawab yang dijalankannya. Dan yang selanjutnya yaitu contoh dari proses administrasi dakwah. Nah, yaitu yang pertama ada perancangan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang selanjutnya ada pemberian bimbingan atau counseling, terus yang selanjutnya ada pengkoordinasian atau coordinating, yang selanjutnya ada pengkomunikasian yaitu communicating, yang selanjutnya ada pengontrolan yaitu controlling, dan yang terakhir ada penilaian atau evaluasi. Nomor terakhir yaitu prinsip administrasi dakwah menurut Fayol. Nah, di sini ada 14 poin. Yang pertama, pembagian kerja supaya lebih efektif, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, mendahulukan kepentingan umum, remunerasi atau digaji sesuai kinerja. Selanjutnya ada sentralisasi atau sejauh mana bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas masa kerja pegawai, inisiatif, dan yang terakhir ada esprit de corps atau mendorong spirit dan membangun keselarasan, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila jawabannya tidak puas dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.